Halo semuanya, selamat datang di channel R3 Trainfo kami. Jika kamu baru selesai menyiapkan TechnoSpark 20 Promo, berikut hal pertama yang harus kamu lakukan agar ponselmu siap digunakan. Mari kita lakukan langkah demi langkah. Seperti yang kalian lihat, ponsel saya baru saja selesai disetel. Jadi mari kita klik icon kecil di sini untuk mulai menggunakan ponsel. Sekarang, yang pertama kita perlu terhubung ke WiFi. Ini sangat penting. Jadi pertama, mari kita menuju ke klik izinkan di mana saja. Sekarang, mari masuk ke pengaturan dan di sini pilih WiFi dan sekarang pilih jaringan Anda. Jadi di sini pilih jaringan Anda. Baiklah, saya masukkan saja kata sandinya. Dan setelah memasukkan kata sandi, mari kita klik hubungkan. Sekarang seperti yang kalian lihat, kita terhubung ke jaringan. Ini penting karena memungkinkan semuanya diperbarui dan disinkronkan segera. Jadi WiFi adalah langkah pertama. Sekarang kita bisa memeriksa pembaruan sistem. Mari kita periksa. Kita perlu masuk ke pengaturan ini. Sekarang kita perlu menggulir sedikit ke bawah hingga kita melihat sistem. Sekarang di sini klik pembaruan sistem. Dan di sini seperti yang Anda lihat, kita dapat memeriksa katakanlah pembaruan lokal atau pembaruan dari lokal. Jadi tidak. Di sini kita bisa memeriksa pembaruan online dan seperti yang kalian lihat, sistem kita sudah terbaru. Penting untuk memeriksanya karena jika ada itu bisa memperbarui banyak perbaikan. Seperti itu bisa memperbaiki banyak bug dan meningkatkan performa sistem. Jadi, ini adalah hal kedua yang harus kamu lakukan. Sekarang mari tambahkan akun Google. Jadi yang perlu kita lakukan adalah, katakanlah, mari kita buka Play Store. Sekarang di sini, klik masuk. Dan biarkan aku menunggu saja. Sekarang di sini, kita perlu memasukkan email atau telepon kita. Baiklah, biar saya masukkan email saya. Dan setelah itu, kita perlu memasukkan kata sandi. Jadi, saya akan melakukannya di luar kamera. Sekarang mereka akan bertanya siapa yang akan memakai perangkat tersebut. Jadi, kamu bisa memilih jika ini untukmu, maka pilih saya yang akan menggunakan perangkat ini. Atau kamu bisa mengaturnya untuk anakmu di sini. Opsi di sini untuk mengatur ponsel mungkin berbeda antara kamu dan anakmu. Jadi ada tutorial di channel kami tentang cara mengatur akun Google untuk anak. Jadi jangan khawatir. Sekarang saya akan memilih saya yang akan menggunakan perangkat ini. Di sini mari klik saya setuju. Dan sekarang terhubung ke layanan Google. Jadi di sini yang dapat Anda lakukan juga adalah mengaktifkan data perangkat cadangan. Sangat penting untuk tidak kehilangan file penting apapun di ponsel Anda. Jadi saya sangat menyarankan Anda mengaktifkannya di sini. Sekarang mari kita klik terima dan kita siap untuk memulai. Izinkan, saya klik saja mulai. Di sini kita akan diminta untuk memperbarui semua aplikasi. Jadi pada dasarnya klik install atau lewati. Saya akan lewati yang ini. Dan di sini Anda dapat menggunakan kata sandi atau biometrik untuk memverifikasi pembelian Anda. Baiklah, saya akan gunakan kata sandi. Saya akan memasukkannya lagi di luar kamera. Dan sekarang, seperti yang Anda lihat, Play Store sedang dimuat. Jadi, setelah semuanya ditambahkan, kita dapat dengan mudah mengeklik ikon profil kita di sini. Sekarang kita dapat dengan mudah mengklik. Biarkan aku perlihatkan padamu sekarang aplikasi dan game saya. Dan di sini lihat rincian aplikasi yang sedang diperbarui. Seperti yang kalian lihat, banyak aplikasi perlu diperbarui. Sekarang aplikasi itu sedang diperbarui, jadi saya akan klik di sini untuk memperbarui semua aplikasi di perangkat ini. Dan ini sangat penting karena kalian tidak ingin menggunakan versi lama. Sekarang, setelah itu mari kita kunci ponsel kalian. Jadi, buka pengaturan.
Setelah itu, kita perlu masuk ke bagian keamanan. Jadi, gulir ke atas, masuk ke kata sandi dan keamanan. Dan di sini kalian bisa mengatur kata sandi layar kunci, sidik jari, atau face unlock. Jadi mari kita mulai dari kata sandi layar kunci. Di sini kita bisa mengatur slide untuk membuka kunci, tapi itu sangat tidak aman. Kita bisa mengatur pola dengan masuk ke sini. Seperti yang kalian lihat, sekarang harus ada setidaknya, misalnya 4 titik. Jadi ini adalah jumlah minimum. Sekarang mari kita klik konfirmasi. Dan di sini kita bisa memilih notifikasi layar kunci. Saya sarankan kalian mengaktifkan tampilkan notifikasi, tapi sembunyikan konten. Sangat penting untuk melihat notifikasi, tapi tidak semua orang ingin isi notifikasinya terlihat. Jadi sekarang, seperti yang kalian lihat, kita punya pola saat mengunci ponsel. Dan jika saya mencoba membukanya, maka saya harus memasukkan pola tersebut. Sekarang, yang bisa kita lakukan adalah menggantinya ke kata sandi numerik. Di sini bisa dari 4 hingga 16 digit. Jadi, izinkan saya memasukkan kata sandi seperti itu. Sekarang ketika kita mencoba untuk membuka kunci ponsel, tidak akan ada pola, melainkan kata sandi numerik. Setelah itu, kita punya kata sandi alfanumerik. Jadi di sini kita bisa menggunakan angka atau huruf, atau bahkan kombinasi keduanya. Jadi izinkan saya menggunakan ASD1. Sekarang mari kita masukkan kembali kata sandinya. Dan sekarang ketika kita mencoba membuka kunci ponsel, Anda akan diminta menggunakan keyboard. Setelah itu, kita akan memiliki opsi sidik jari. Jadi di sini, mari kita masukkan lagi kata sandi kita. Sekarang klik tambahkan sidik jari. Dan di sini, seperti yang kalian lihat, kita hanya perlu menghindari tangan yang kotor atau basah. Pastikan pembaca sidik jari dalam keadaan bersih ya. Pada dasarnya, sistem meminta mendaftarkan sidik jari, jadi klik berikutnya. Sekarang sensor sidik jari ada di tombol daya di sini, jadi kita hanya perlu menyentuhnya sedikit. Sekarang pastikan untuk menutupi semua bagian tepi dan seluruh permukaan jari. Jadi sekarang kita sedang memindai bagian tepi jari, seperti yang kalian lihat, dan sekarang sidik jari berhasil dipindai. Jadi, saya akan klik selesai. Di sini kita bisa memilih untuk menggunakannya pada kunci layar, kunci aplikasi, dan brankas. Brankasnya belum diaktifkan, jadi kita tidak perlu itu. Sekarang, mari kita coba buka ponsel kita. Seperti yang kalian lihat, sidik jarinya berhasil terbaca. Jadi, yang terakhir pada dasarnya adalah biar saya tunjukkan, pada dasarnya ini adalah fitur face unlock. Sekarang, mari kita masukkan kata sandi, dan di sini kita perlu mendaftarkan wajah. Sekarang, seperti yang kalian lihat, di sini ada tutorial. Pastikan lingkungan perekaman cukup terang, tidak terkena sinar matahari langsung, kamera bersih, dan wajah tidak tertutup apapun. Mari kita klik mulai. Di bingkai ini kita perlu menempatkan wajah dan memindainya seperti itu sambil bergerak. Sangat penting menggunakan Face ID dan sidik jari karena ini adalah salah satu metode paling aman. Sekarang, setelah mengatur kunci layar ini, yang bisa kalian lakukan selanjutnya adalah mengatur Google Wallet. Jadi biar saya buka aplikasinya dulu dan nanti saya akan kembali ke kalian. Sekarang, setelah menginstal aplikasi ini, pada dasarnya Anda cukup klik buka saja. Sekarang kita perlu memilih akun untuk aplikasi ini. Jadi butuh waktu 1 menit untuk memuat, tetapi di sini kita akan memilih akun Google yang kita masukkan di Play Store. Baiklah, sampai jumpa setelah unduhannya selesai. Nah, setelah itu kita akan diarahkan dengan menu seperti ini. Jadi, mari klik lihat dompet. Dan di sini, izinkan dompet Google mengirimi Anda pemberitahuan. Mungkin tentang pengeluaran Anda. Jadi sekarang, yang bisa kalian lakukan adalah klik tambahkan ke dompet. Dan di sini kalian bisa menambahkan kartu pembayaran, kartu transportasi, kartu loyalitas, atau kartu hadiah. Sekarang mari kita tambahkan kartu pembayaran. Di sini seperti yang kalian lihat, kita sudah punya kartu dan kita bisa menambahkannya ke dompet.
atau kalian bisa langsung klik kartu kredit atau debit baru jika belum punya kartu di akun Google kalian. Jadi di sini kita perlu memasukkan nomor telepon atau cukup akan mengaktifkan menu dengan menyelaraskannya ke dalam bingkai. Jadi pada dasarnya ketika kalian meletakkan kartu kalian di sini, biar saya tunjukkan. Bayangkan ini adalah sebuah kartu. Kalian cukup meletakkannya di sini di dalam bingkai dan sistem akan memindai bagian depan. Lalu kalian juga perlu membaliknya ke sini dan sistem akan memindai bagian belakangnya. Jadi begitulah cara kalian bisa dengan mudah menambahkan Google Pay. Ini tidak rumit, kalian hanya perlu membawa kartu kalian dan saya tidak punya. Jadi pada dasarnya setelah itu yang bisa kalian lakukan adalah mengoptimalkan baterai kalian. Jadi setelah menambahkan kartu ke dompet, kalian bisa membantu baterai kalian bertahan lebih lama. Sekarang mari kita masuk ke pengaturan. Di sini kita perlu menggulir sedikit ke bawah sampai kita melihat battery lab. Dan sekarang di sini seperti yang kalian lihat, secara otomatis sudah mendeteksi aplikasi yang menguras baterai. Jadi sekarang ponsel akan memindai aplikasi yang menguras baterai. Kita klik optimasi baterai. Kita lakukan ini dari waktu ke waktu. Tidak perlu setiap hari, hanya jika kalian mau saja. Dan seperti yang kalian lihat sekarang baterainya sudah dioptimalkan. Itu belum semuanya, karena masih banyak hal lain yang bisa kalian optimalkan lagi. Jadi seperti yang kalian lihat, kita bisa kembali ke pengaturan karena tadi saya dikeluarkan dari aplikasinya. Mari kita masuk ke battery lab. Di sini kalian bisa mengatur pengaturan penghematan baterai. Jadi misalnya optimasi saat layar mati sangat penting untuk diatur. Jadi aktifkan mode tidur saat layar mati. Pada dasarnya 5 menit setelah layar benar-benar mati dan kalian tidak menggunakannya, maka aplikasi-aplikasi di latar belakang akan dimatikan. Jadi ini sangat penting agar baterai kalian tidak cepat habis dan penting untuk mengaktifkan fitur ini. Nah, di sini juga ada penghemat baterai, tapi saya sarankan hanya menggunakannya saat baterai ponsel kalian sekitar 20 atau 15%. Saya sarankan di 20%. Lalu di sini kita juga punya biarkan saja pengaturan itu. Pergi ke bagian pengisian daya. Di sini kita bisa mengaktifkan perlindungan keamanan saat pengisian daya. Jadi kalian harus mencolokkan charger. Saya tidak membawa charger saat ini, tapi intinya kalian perlu mengaktifkan perlindungan keamanan pengisian daya untuk melindungi baterai dari panas berlebih atau kerusakan. Dan ada beberapa trik lagi untuk membuat tampilan ponsel kalian jadi lebih menarik. Kalian bisa menahan sebuah aplikasi di sini, memindahkan aplikasi dari layar utama dan mengaturnya sesuai keinginan kalian. Sekarang, kalian juga bisa menahan jari di layar selama beberapa detik. Di sini, kalian bisa mengatur beberapa widget, misalnya saja digital well-being. Sekarang, mari kita tambahkan di sini. Juga wallpapernya, kita bisa mengganti wallpaper ke sesuatu yang lain. Seperti ini contohnya. Dan di sini, seperti yang kalian lihat, kita punya waktu layar kita. Kalian juga bisa menggunakan digital well-being untuk mengatur waktu layar. Jadi kalian bisa menetapkan batasan untuk aplikasi-aplikasi kalian di sini. Seperti yang bisa kalian lihat, biar saya tunjukkan, pergi dan klik misalnya Play Store atau aplikasi lain. Sepertinya saya tidak punya aplikasi yang bisa saya atur pengatur waktunya. Jadi misalnya saya ingin membatasi waktu penggunaan Chrome selama 2 jam. Jadi saya hanya bisa menggunakan Chrome selama 2 jam sehari. Jadi pada dasarnya begitulah cara kalian bisa melakukannya dengan mudah. Sekarang Spark kalian siap digunakan. Jika video ini membantu, tinggalkan like, subscribe, komentar. Bertemu kalian di video berikut.